Hey, halo semuanya, kembali dengan Joe dan Lepas Tekno, dan pada video kali ini kita akan membahas sebuah gadget yang baru saja diumumkan pada event Unpacked tahunan dari Samsung, yaitu adalah Galaxy Tab S7. Sebenarnya yang diumumkan pada event Unpacked itu justru bintangnya bukan Galaxy Tab S7 ya, tapi adalah Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra, lalu ada juga Galaxy Watch 3, lalu ada juga Galaxy Buds Live, dan juga ada sedikit preview mengenai Galaxy Z Fold 2. Dan sayangnya menurut saya si bintang ini justru malah agak kurang kurang menarik gitu buat saya. Dimana speknya itu sendiri merupakan spek minor dari Galaxy Note 10, Note 10 Plus pada tahun lalu. Dan juga prosesornya itu dikasih lagi Exynos 990 yang sama persis dengan yang ada pada Galaxy S20 dan S20 Ultra. Itu bukannya jelek, cuma kalau di luar negeri S20 itu dapat 865, sementara Note 20 dan Note 20 Ultra itu dapat 865 Plus. Kalau untuk Tab S7 itu rasanya beda ya, Samsung itu kayak ngasih semua apa yang mereka punya itu dikasih semuanya untuk Galaxy Tab S7. Mulai dari prosesor ya. Prosesornya itu Snapdragon 865 untuk Tab S7 dan 865 Plus untuk Galaxy Tab S7 Plus. Lalu refresh rate layarnya sudah 120 Hz, bahkan dapat in-display fingerprint sensor. Tablet mana coba yang ngasih itu? Selain itu dia juga ada model LTE dan RAM-nya 6GB untuk Tab S7 dan 8GB untuk Tab S7 Plus. Storage dasarnya itu 128GB tapi bisa di-expand hingga 1TB. Kameranya sendiri ya ini karena ini Samsung, bisa dibilang hasilnya di atas rata-rata tablet, meskipun itu bukan sesuatu pencapaian yang bisa dibilang sulit dicapai ya. Lalu di sini S Pen juga ditingkatkan dengan mengurangi input lag menjadi 6 ms. Jadi buat orang yang berprofesi sebagai digital artist, input dari saat menyentuhkan pena hingga keluar inputnya berupa tinta atau berupa warna itu jadi lebih kecil sehingga waktu menggambar itu jadi lebih enak. Dari segi software juga ada beberapa peningkatan dari Samsung. Yang pertama adalah sinkronisasi antara Samsung Notes dengan OneNote-nya Microsoft, dimana kalau kita menggambar di Samsung Note itu bisa disinkron langsung dengan OneNote yang ada di laptop atau desktop. Lalu ada juga software bawaan untuk menggambar seperti Clip Studio Paint. Lalu ada juga dukungan untuk Xbox Live, dimana buat Anda yang sudah berlangganan dengan Xbox Live nanti bisa memainkan game-game Xbox Live langsung pada device Samsung Anda. Tapi mungkin peningkatan software yang paling kerasa adalah pada Samsung DeX. Samsung DeX itu menurut saya membuat pekerjaan multitasking pada tablet itu menjadi lebih masuk akal aja gitu. Karena kalau pada iPad Pro itu misalnya, itu multitaskingnya dibatasi dengan pembagian layar untuk aplikasi satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, dan ada juga beberapa yang support floating window. Tapi menurut saya itu tetap kurang nyaman aja ya. Multitasking yang paling nyaman menurut saya itu ya kalau kita pakai window gitu loh, seperti pada macOS atau Windows itu kita kalau mau menempatkan aplikasi di sini ya bisa, di sini bisa, di semua tempat yang kita inginkan itu bisa gitu. Jadi dengan adanya dukungan window pada Galaxy Tab S7 dan DeX-nya itu membuat pekerjaan multitasking itu menjadi lebih natural rasanya. Di luar software, hardware tambahan untuk Galaxy Tab S7 itu bisa dibilang cukup ada peningkatan juga ya. Layout keyboardnya itu sekarang lebih baik dan trackpadnya juga bisa lebih sensitif sekarang. Hanya saja sayangnya aksesoris ini masih dijual terpisah, seperti yang ada pada Surface Go 2. Jadi Galaxy Tab S7 ini sebenarnya buat siapa ya? Nah, kalau dari saya pribadi, saya melihat ini cukup perfect ya untuk mereka yang berprofesi sebagai social media manager. Jadi untuk orang-orang yang mengolah konten seperti gambar, video, lalu nanti ngepost di sosial media. Karena ini Android, jadi semua app sosial media itu harusnya udah ada di sana, sehingga kita tidak perlu ngolah di laptop gitu misalnya, lalu pindahin dulu ke HP, lalu kemudian diposting. Ini jadi semuanya bisa beres di satu device. Ada juga aplikasi Canva yang sudah built-in pada Galaxy Tab S7. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya biasanya agak menentang pre-built apps ya, cuma karena ini Canva dan ini Galaxy Tab S7, sepertinya saya mendapatkan reassure, jadi lebih yakin aja kalau Canva di situ tuh bakal bekerja dengan baik. Lalu untuk target market lainnya mungkin mirip-mirip dengan iPad Pro dan Microsoft Surface Go 2 ya, yaitu mereka yang profesional,
yang udah agak tinggi jabatannya, yang biasanya cuma nulis email, lalu ngasih arahan, lalu presentasi, lalu ngolah-ngolah dokumen dikit-dikit, itu bukan kerja berat, itu cocok sebenarnya untuk memakai Galaxy Tab S7 selama mereka nggak butuh aplikasi khusus pada iPad, macOS ataupun Windows. Hanya saja dari semua keunggulan tersebut masih ada satu yang agak nanggung, yaitu adalah harganya. Harganya itu belum di-announce, tapi kalau perkiraan saya di sini tuh bisa mencapai 12-13an juta dan belum sama keyboard covernya. Nah ini bisa jadi nanti harganya itu perkiraan saya bisa tembus sampai 15 jutaan. Itu cukup mahal ya, tapi berhubung ini satu device yang semuanya tuh bisa gitu loh, Samsung tuh nggak nanggung-nanggung, saya kira kalaupun mahal sebenarnya mungkin masih cukup worth it untuk beberapa orang tertentu. Jadi daripada nanggung harganya sudah mahal tapi Samsungnya kayak setengah hati, ini sudah mahal ya tapi kita dapat semua yang kita butuhkan. Oke, demikian saja impresi pertama saya terhadap Galaxy Tab S7. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dalam berteknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.